Ada satu kondisi yang hampir semua orang pernah rasakan, tapi jarang berani diakui. Hidup terlihat baik-baik saja, namun hati terasa kosong. Pekerjaan berjalan, penghasilan ada, aktivitas padat, tetapi ketika malam datang, dada justru terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Jika kamu berada di sini sekarang, mendengarkan narasi ini, percayalah ini bukan kebetulan. Ada hati yang sedang lelah. Ada batin yang sedang mencari tempat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu dan berkunjung ke ruang sunyi bernama Ilmu Langit. Terima kasih karena masih memberi kesempatan pada diri sendiri untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan mendengarkan suara yang lebih dalam dari sekadar hiruk-pikuk dunia. Banyak orang mengira, masalah terbesar hidup ini adalah kurangnya rezeki. Padahal, seringkali yang membuat seseorang benar-benar jatuh bukan kekurangan, melainkan kegelisahan yang tidak pernah selesai. Ada orang yang hidupnya sederhana, tapi wajahnya tenang. Ada pula yang hartanya berlimpah, tapi pikirannya tidak pernah diam. Lalu muncul satu pertanyaan yang jarang dibahas secara jujur. Mengapa hati bisa begitu gelisah, padahal semua kebutuhan terlihat terpenuhi? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Karena hati tidak hidup dari materi. Hati hidup dari kedekatan. Dan ketika jarak antara manusia dan Tuhannya semakin jauh, ketenangan perlahan ikut menjauh. Disinilah banyak orang mulai berkenalan dengan tahajud. Awalnya mungkin karena ingin rezeki, ingin jalan hidup dimudahkan, ingin masalah cepat selesai. Namun, semakin sering seseorang berdiri di sepertiga malam, semakin ia sadar. Yang paling ia butuhkan bukanlah perubahan keadaan, melainkan perubahan rasa di dalam dada. Tahajud bukan hanya tentang bangun di waktu sunyi. Tahajud adalah momen ketika dunia berhenti menuntut. Tidak ada peran, tidak ada topeng, tidak ada penilaian. Hanya ada seorang hamba dan Allah. Pada jam-jam ketika kebanyakan manusia terlelap, ada jiwa yang duduk diam, menunduk, dan berkata dalam hati, "Aku lelah, ya Allah." Kalimat itu sederhana, namun jujur, dan kejujuran itulah yang perlahan membuka pintu ketenangan. Banyak orang tidak menyadari satu hal penting, bahwa doa paling dalam seringkali tidak berbentuk permintaan. Ia hadir sebagai pengakuan. Pengakuan bahwa kita tidak selalu kuat, pengakuan bahwa kita tidak selalu sanggup, pengakuan bahwa kita butuh ditemani. Di titik itu, tahajud mulai bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Ia tidak selalu mengubah situasi, namun ia mengubah cara hati merespons situasi. Masalah yang sama tetap ada. Tekanan hidup belum tentu berkurang, namun dada terasa lebih lapang. Bukan karena beban hilang, tapi karena hati merasa tidak sendirian. Inilah mengapa sebagian orang yang menjaga tahajud terlihat lebih tenang. Bukan karena hidupnya lebih mudah, melainkan karena ia sudah menemukan tempat bersandar yang kokoh. Ketenangan batin tidak datang dari banyaknya hal yang dimiliki. Ia datang dari rasa cukup, dan rasa cukup tidak lahir dari dunia. Ia lahir dari kedekatan dengan Allah. Saat seseorang mulai merasakan tenang setelah tahajud, ia sering bingung menjelaskannya. Tidak ada perubahan besar yang bisa dipamerkan. Tidak ada cerita dramatis yang bisa diceritakan. Hanya satu rasa, ringan, bangun pagi dengan hati yang lebih siap, menjalani hari tanpa terlalu banyak keluhan. Menerima hal-hal kecil dengan lapang dada. Itu bukan kebetulan, itu adalah dampak. Tahajud perlahan membersihkan ruang batin yang selama ini dipenuhi kegelisahan. Ia mengajak hati untuk diam, untuk mendengar, untuk kembali mengenali dirinya sendiri. Di sepertiga malam, seseorang tidak datang membawa pencitraan. Ia datang membawa kejujuran, dan Allah mencintai kejujuran itu. Banyak yang datang dengan hati penuh luka, dengan pikiran penuh tanya, dengan perasaan yang tidak pernah didengar siapapun. Namun justru disitulah ketenangan mulai tumbuh. Karena ada yang mendengar tanpa menghakimi, ada yang memahami tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Allah Maha mengetahui isi hati yang bahkan pemiliknya sendiri sering bingung memahaminya.
Ketika seseorang mulai merasakan ketenangan dari tahajud, fokus hidupnya perlahan berubah. Ia tidak lagi terlalu sibuk mengejar validasi, tidak terlalu gelisah membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia sadar, setiap orang punya waktu masing-masing. Setiap jiwa punya jalannya sendiri. Dan kesadaran itu membuat langkahnya lebih pelan, lebih hati-hati, lebih penuh makna. Jika saat ini kamu merasakan ada getaran halus di dada, banyak yang memilih menuliskan angka 77 sebagai simbol energi positif dan rasa syukur yang mengalir diam-diam. Bukan karena angka itu istimewa, tapi karena niat di baliknya. Tahajud mengajarkan bahwa ketenangan tidak perlu dicari kemana-mana. Ia sudah ada, hanya tertutup oleh kebisingan dunia. Dan sepertiga malam adalah waktu terbaik untuk membuka kembali tabir itu. Bagian ini adalah awal dari sebuah perjalanan batin. Di bagian berikutnya, akan kita selami lebih dalam bagaimana tahajud tidak hanya menenangkan, tetapi juga membentuk ulang cara seseorang memandang hidup, masalah, dan dirinya sendiri. Perjalanan ini tidak terburu-buru, karena ketenangan sejati memang tidak pernah datang dengan tergesa. Ada satu fase dalam perjalanan batin manusia yang jarang dibicarakan. Fase ketika seseorang tetap bangun di sepertiga malam, tetap menunduk dalam doa, namun hidupnya belum juga berubah seperti yang ia harapkan. Masalah masih ada, ujian masih datang silih berganti. Jawaban doa belum terlihat nyata. Dan di titik itulah, tahajud justru mulai menunjukkan maknanya yang paling dalam. Karena tahajud bukanlah janji bahwa hidup akan selalu mudah. Tahajud adalah jalan agar hati tidak hancur ketika hidup sedang sulit. Banyak orang datang ke tahajud dengan harapan besar. Ingin rezekinya lancar, ingin masalahnya cepat selesai, ingin hatinya bahagia kembali. Namun seiring waktu, seseorang yang jujur pada dirinya sendiri akan menyadari satu hal penting. Bahwa yang paling berubah setelah tahajud bukanlah dunia di sekelilingnya, melainkan dunia di dalam dadanya. Ia mulai belajar menerima, bukan menyerah, tapi berhenti melawan hal-hal yang memang belum bisa diubah. Ia mulai memahami bahwa tidak semua keterlambatan adalah penolakan. Tidak semua kesulitan adalah hukuman. Sebagian adalah proses pendewasaan yang sunyi. Di sepertiga malam, seseorang belajar duduk bersama dirinya sendiri, tanpa distraksi, tanpa pengalihan, tanpa suara lain selain detak jantung dan napas yang pelan. Di sana, banyak topeng runtuh, banyak kebohongan pada diri sendiri terungkap, banyak luka lama muncul ke permukaan. Namun anehnya, bukan kepedihan yang paling dominan dirasakan, melainkan kelegaan, karena akhirnya ada ruang untuk jujur. Tahajud mengajarkan bahwa tidak apa-apa merasa lemah, tidak apa-apa merasa takut, tidak apa-apa merasa belum sampai. Allah tidak meminta manusia selalu kuat, Allah meminta manusia selalu kembali. Dan kembali itulah inti dari ketenangan batin. Ketika seseorang rutin bertemu Allah dalam sunyi, cara pandangnya terhadap hidup mulai berubah. Ia tidak lagi melihat masalah sebagai musuh. Ia melihatnya sebagai guru. Masalah mengajarkan sabar, kehilangan mengajarkan ikhlas, keterlambatan mengajarkan percaya. Semua itu tidak lahir dari logika. Ia lahir dari perjumpaan batin yang berulang. Di luar sana, banyak orang terlihat baik-baik saja, namun di dalamnya penuh luka yang tidak pernah sembuh. Karena mereka tidak pernah benar-benar berhenti dan menghadap. Tahajud memberi ruang itu. Ruang untuk berhenti, ruang untuk menangis tanpa malu, ruang untuk berkata, "Aku tidak sanggup sendiri." Dan di saat itulah, ketenangan mulai masuk perlahan. Bukan ketenangan yang membuat hidup bebas masalah, tapi ketenangan yang membuat masalah tidak lagi menguasai hidup. Orang yang menjaga tahajud seringkali tidak banyak bicara tentang penderitaannya. Bukan karena tidak sakit, tapi karena ia tahu kemana harus membawa rasa sakit itu. Ia tidak menumpahkan segalanya ke dunia. Ia menyimpannya untuk dibawa ke hadapan Allah. Itulah sebabnya, wajahnya terlihat lebih teduh. Sikapnya lebih terkendali. Responsnya lebih bijak. Bukan karena ia tidak peduli,
melainkan karena ia sudah belajar memilih mana yang layak menguras energi batin. Tahajud membentuk kepekaan, kepekaan untuk mendengar suara hati, kepekaan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kepekaan untuk tahu kapan harus berjuang dan kapan harus berserah. Di titik ini, seseorang mulai berhenti menuntut hidup agar selalu sesuai rencana. Ia mulai percaya bahwa rencana Allah selalu membawa kebaikan, meski jalannya tidak selalu mudah dipahami. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi ketenangan batin. Bukan karena semua sudah jelas, justru karena tidak semua harus dipahami sekarang. Ada hal-hal yang baru terasa maknanya setelah waktu berlalu. Ada luka yang baru terlihat manfaatnya setelah hati sembuh. Tahajud mengajarkan kesabaran jenis ini. Sabar yang tenang, sabar yang tidak berisik, sabar yang tidak mencari pengakuan. Dan sabar seperti inilah yang membuat jiwa tidak mudah runtuh. Jika kamu merasa hatimu kini lebih mampu menahan beban dibanding dulu, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang dikuatkan. Banyak yang ketika sampai di fase ini, mulai merasakan kedekatan yang berbeda dengan Allah. Doanya menjadi lebih sederhana, tidak lagi panjang dengan banyak permintaan. Kadang hanya diam, kadang hanya air mata, kadang hanya satu kalimat lirih. Aku percaya padamu, ya Allah. Dan kepercayaan itu cukup untuk membuat dada terasa lebih lapang. Jika bagian ini terasa berbicara langsung pada batinmu, banyak yang memilih menuliskan angka 77 sebagai simbol rasa syukur dan penguatan energi positif yang mengalir tenang. Karena perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu lapisan terdalam dari tahajud yang jarang sekali disadari. Lapisan ketika ketenangan tidak lagi datang dan pergi, tetapi mulai menetap. Itulah yang akan kita masuki di bagian ketiga. Ada satu fase yang hanya dipahami oleh orang-orang yang berjalan cukup jauh dalam sunyi. Fase ketika tahajud tidak lagi terasa sebagai usaha, melainkan kebutuhan. Bukan karena takut kehilangan sesuatu, tetapi karena hati tahu kemana harus pulang. Di fase ini, seseorang tidak lagi sibuk menghitung berapa kali ia bangun malam. Tidak lagi membandingkan dirinya dengan siapapun. Tidak lagi menunggu tanda-tanda luar sebagai bukti. Karena di dalam dadanya, sudah ada satu rasa yang menetap. Tenang. Bukan tenang karena hidupnya sempurna. Bukan tenang karena masalahnya sudah selesai, tetapi tenang karena hatinya telah menemukan sandaran yang tidak pernah goyah. Inilah buah paling dalam dari tahajud. Bukan rezeki yang terlihat, bukan jawaban yang langsung terasa, melainkan ketenangan batin yang tidak tergantung pada keadaan. Orang yang sampai di titik ini biasanya sulit dikenali dari luar. Ia tidak selalu terlihat religius. Tidak selalu banyak bicara soal ibadahnya. Tidak gemar menceritakan kedekatannya dengan Allah. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda darinya. Tatapannya tidak tergesa. Nada bicaranya tidak meledak. Sikapnya tidak reaktif. Ia tidak mudah terseret emosi. Tidak cepat membenci. Tidak gampang putus asa. Bukan karena ia kebal dari rasa sakit, tetapi karena ia tahu setiap rasa punya tempat untuk dipulangkan. Tahajud mengajarkan satu pelajaran yang sangat halus, bahwa tidak semua beban harus diselesaikan hari ini. Tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Tidak semua luka harus sembuh seketika. Ada waktu untuk menunggu, ada waktu untuk diam, ada waktu untuk percaya. Dan percaya inilah yang membuat ketenangan menetap. Di sepertiga malam, seseorang belajar melepaskan kendali. Ia berhenti memaksa hasil, berhenti menuntut skenario, berhenti mengatur takdir sesuai keinginannya. Ia mulai menyerahkan, bukan karena menyerah pada hidup, tetapi karena ia percaya pada Allah. Kepercayaan ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari perjumpaan yang berulang, dari doa-doa yang mungkin tidak langsung dikabulkan, dari tangis yang tidak selalu dihapuskan seketika. Namun justru dari situlah hati ditempa. Tahajud membentuk jiwa yang kuat tanpa membuatnya keras, membuat hati lapang tanpa membuatnya lalai, membuat seseorang tegar tanpa kehilangan kelembutan. Di titik ini,
Seseorang tidak lagi mengukur hidup dari apa yang ia miliki. Ia mengukurnya dari bagaimana ia merespons apa yang terjadi. Ketika diuji, ia tidak langsung bertanya mengapa. Ia bertanya apa yang harus dipelajari. Ketika kehilangan, ia tidak larut dalam keluhan. Ia mencari makna di balik perpisahan. Ketika harapan tertunda, ia tidak merasa ditolak. Ia merasa sedang dipersiapkan. Inilah tanda bahwa ketenangan batin sudah berakar. Orang seperti ini tidak anti terhadap dunia. Ia tetap bekerja, tetap berjuang, tetap memiliki mimpi. Namun dunia tidak lagi menguasai hatinya. Ia bisa memiliki tanpa diperbudak. Ia bisa kehilangan tanpa hancur. Ia bisa menunggu tanpa gelisah. Karena di dalam dirinya ada keyakinan yang tenang bahwa Allah tidak pernah salah waktu. Tidak pernah salah memberi, tidak pernah salah menahan. Tahajud membuat seseorang akrab dengan sunyi. Dan dari sunyi itulah, ia belajar mendengar suara yang selama ini tertutup bising dunia. Suara yang berkata, "Tenanglah, aku bersamamu." Kalimat itu tidak terdengar di telinga, namun terasa jelas di hati. Inilah hadiah terbesar dari tahajud, rasa ditemani. Ketika seseorang merasa ditemani oleh Allah, ia tidak lagi takut sendirian. Ia bisa berada di tengah keramaian tanpa merasa asing. Ia bisa berada dalam kesendirian tanpa merasa kosong. Karena kesendirian baginya bukan lagi kehampaan, melainkan perjumpaan. Tahajud menjadikan malam sebagai sahabat, bukan waktu yang menakutkan, bukan ruang untuk kecemasan, melainkan ruang untuk memulihkan diri. Di sana, seseorang merapikan kembali hatinya yang berantakan, menguatkan niatnya yang sempat goyah, menjernihkan pikirannya yang keruh. Dan ketika pagi datang, ia tidak selalu membawa solusi, namun ia membawa kesiapan. Kesiapan untuk menjalani hari dengan lapang. Kesiapan untuk menerima apapun yang Allah izinkan terjadi. Kesiapan untuk tetap baik meski keadaan belum sepenuhnya baik. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, tidak bisa ditiru. Ia hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau datang dalam sunyi, yang mau jujur pada dirinya sendiri, yang mau merendahkan hati di hadapan Allah. Jika sampai di bagian akhir ini hatimu terasa lebih hening, banyak yang menuliskan angka 77 sebagai simbol syukur dan energi positif yang mengalir lembut. Bukan untuk dilihat orang lain, tetapi sebagai penanda bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang sedang tumbuh. Perjalanan ini bukan akhir, namun awal dari hidup yang dijalani dengan lebih sadar, lebih tenang, lebih utuh. Karena ketika ketenangan batin sudah menetap, apapun yang datang tidak lagi mengguncang. Ia hanya singgah, lalu pergi, dan hati tetap berada di tempatnya, dekat dengan Allah.